Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjanjikan pelayanan terbaik kepada investor dengan memberikan kemudahan perizinan dan layanan jemput bola. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan menggelar Festival Teater Sekolah dan Amri Yahya Art Festival tahun 2024. Pendengar, itulah di antara informasi yang akan kita hadirkan siang hari ini di hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, juga rekan Giem, inilah Warta Berita selengkapnya. Kita awali, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjanjikan pelayanan terbaik kepada para investor dengan memberikan kemudahan perizinan dan juga layanan jemput bola. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuka seluas-luasnya peluang investor untuk berinvestasi di Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi mengungkapkan peluang investasi di Sumatera Selatan sangat besar dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, mulai dari sumber daya alam mineral seperti minyak, gas, dan batu bara, hingga sumber daya perkebunan. Ellen mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjanjikan pelayanan yang terbaik kepada para pelaku usaha dan investor dengan memberikan layanan yang cepat, pastian dalam perizinan melalui sistem pelayanan online, dan melakukan inovasi untuk mempermudah akses layanan investor di salah satu mal di Palembang. Nah, oleh karena itu kita penting mendukung dan mendorong investasi di Sumatera Selatan, terutama untuk pengolahan sumber daya alam kita yang sangat besar, baik itu sumber daya alam batu bara dan mineral, juga sumber daya alam perkebunan. Nah, oleh karena itu kita penting memberikan layanan kepada para pelaku usaha, kepada investor, layanan untuk percepatan, kepastian, dan juga layanan yang lebih baik melalui sistem online dan lain segala macam. Nah, ini yang salah satunya kemarin kita mendapatkan penghargaan karena kita bisa memberikan layanan yang agak lebih baik dibandingkan yang lain, namun kita masih perlu melakukan beberapa perbaikan. Nah, melakukan perbaikan antara lain yang sudah kita lakukan adalah kita membuka layanan di mall, di PI Mall, dan kita juga nanti akan memberikan tempat layanan lebih baik lagi sehingga nanti para pelaku usaha lebih dapat mengakses tempat layanan investasi itu lebih mudah. Menurut Ellen, peningkatan pelayanan kepada investor juga diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tidak hanya melalui One Single Submission atau OSS, perizinan juga akan diberikan kepada investor dengan layanan jemput bola agar investasi di Sumatera Selatan dapat semakin meningkat. Rian Apridani melaporkan. Baik, pendengar, kita balik informasi berikutnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan akan menggelar Festival Teater Sekolah dan juga Amri Yahya selaku Art Festival tahun 2024 ini akan diadakan di Taman Budaya Sriwijaya Palembang yang akan dimulai pada 22 hingga 23 Oktober 2024. Berikut laporan Irfan. Oktober 2024. Acara ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi generasi muda khususnya pelajar dalam menyalurkan hobi dan bakat di bidang seni. Festival ini dibuka secara resmi oleh PLH Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Panji Cahyanto. Dalam sambutannya, Panji mengatakan bahwa acara ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk melestarikan seni dan budaya lokal. Selain itu, menegaskan pentingnya memanfaatkan gedung seni sebagai sarana bagi pelajar untuk mengembangkan kreativitas mereka. Ini untuk menampilkan seniman-seniman yang ada di Palembang dan Sumatera Selatan untuk bisa mengekspresikan ide-idenya dalam bentuk lukisan maupun lukisan seperti ini maupun lukisan mural yang di sepanjang dinding yang ada di sebelah sana tadi. Dan kedua juga kan ada yang masih anak-anak itu juga daripada melukis tempat-tempat umum lebih bagus dikasih wadah untuk menuangkan ekspresinya dalam bentuk lukisan di dinding di tempat kita.
Festival teater sekolah ini diikuti oleh 15 peserta dari tingkat SMA. Festival teater ini diikuti oleh 15 peserta dari tingkat SMA di seluruh Sumatera Selatan. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi ajang bagi para pelajar untuk mengasah kemampuan akting dan kreativitas dalam seni pertunjukan. Ditambahkan Panji, selain teater, festival ini juga memamerkan seni lukisan dan mural atau seni lukis dinding. Pameran ini memberikan kesempatan bagi para seniman muda untuk menunjukkan hasil karya mereka pada publik. Panji berharap dengan adanya acara ini, semakin banyak generasi muda yang terinspirasi untuk mencintai dan melestarikan seni dan budaya lokal di Sumatera Selatan. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan mengharapkan adanya upaya pengawasan dan evaluasi ketat terhadap lingkungan pesantren, menyusul maraknya perilaku bullying maupun penyimpangan seks yang terjadi. Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar semua pihak dapat terus mengontrol pertumbuhan ataupun perkembangan pesantren, baik di daerah maupun di perkotaan. Hal tersebut diungkapkan Dewan Pembina MUI Sumatera Selatan (SAIM-M). Menurutnya, perilaku menyimpang yang terjadi di sejumlah pondok pesantren menjadi kekhawatiran semua orang tua untuk menitipkan anaknya di pondok pesantren. Maka dari itu dirinya berharap agar adanya evaluasi terhadap semua pondok pesantren yang ada di Indonesia. Apalagi sekarang kita dengar beberapa pesantren yang gurunya nodomi santri laki-laki dan macam-macam itu. Nah ini kalau bisa ke depan tidak ada lagi yang terjadi. Jangan sampai membuat ketidakyakinan orang tua memondokkan anaknya di suatu pondok pesantren itu. Ini yang perlu kita jaga betul oleh pimpinan-pimpinan pondok pesantren, jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. Dirinya juga berharap agar semua korban yang menjadi tindak penyimpangan di lingkungan pesantren, baik itu bully maupun penyimpangan seks yang dilakukan murid maupun pengajar, dapat dilaporkan ke semua pihak, agar upaya penyimpangan tersebut dapat dicegah dan ditindaklanjuti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pendengar, logistik Pilkada Banyuasin 2024 untuk tahap pertama sudah tiba di KPU Banyuasin. Disortir, dilipat, ini akan dilakukan pada bulan November 2024. Logistik untuk tahap 1 sudah datang, itu kotak suara, bilik suara. Ketua KPUD Banyuasin, Aang Midarta, menyatakan bahwa logistik tahap pertama untuk Pilkada Banyuasin 2024 telah tiba. Barang-barang yang sudah diterima termasuk kotak suara, bilik suara, kabel tis, sampul surat, serta salinan dan sampul C plano. Pada malam sebelumnya, surat suara untuk pemilihan gubernur dan bupati juga sudah diterima. Menurut Aang, KPUD Banyuasin telah menerima lebih dari 323 kotak yang berisi surat suara untuk masing-masing calon gubernur dan bupati. Setiap kotak berisi sekitar 2.000 surat suara dengan total lebih dari 646.000 surat suara diterima. Aang juga menjelaskan bahwa proses pelipatan surat suara akan dilakukan di Gedung Geraha Sedulang Setudung atau GSS Pangkalan Balai pada November mendatang. Target waktu penyelesaian pelipatan ini diperkirakan akan memakan waktu maksimal 3 hari. Kalau jumlahnya kotak ya, lebih 323 kotak masing-masing surat suara gubernur maupun bupati. Surat suara 323 kotak, jadi satu kotak itu 2.000, lebih kurang 600 ribuan, 646 ya. Itu ada spare yang dikasih lebih kan? Ada untuk satu kotak PSU. Yang 2%-nya ada kotak terakhir ya, lebih kurang 1.605. Sortir lipat kita akan melaksanakan di satu tempat, itu kita pakai di GSS. Jadi seluruh aktivitas logistik kita fokus di satu tempat itu. Kemungkinan akan dilaksanakan di November. Sementara itu, terkait kondisi logistik, Aang mengatakan bahwa sejauh ini belum ditemukan kerusakan pada kotak maupun surat suara yang baru diterima. Seluruh logistik masih dalam kondisi tersegel dengan baik. Aang juga mengungkapkan bahwa logistik ini dicetak oleh pihak ketiga lokal, yakni percetakan PT Temprina di Semarang. Dari kantor KPUD Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang untuk hari ini, hari Selasa 22 Oktober 2024. Baik pendengar, wakil kapal kerja yang bertugas, saya Nadia bersama rekan Game yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Pancasila,